Video ini merupakan salah satu reaksi kasus viral tentang hashtag No Indonesian Girls. Nah, kalau pada video sebelumnya saya membahas tentang bagaimana para teenagers harus bersikap atau harus melakukan hal-hal yang bijak dalam kaitannya dengan sosial media. Nah, kali ini saya akan berbagi pesan untuk para orang tua yang memiliki teenagers. Jadi saat ini teenagers di Indonesia menghadapi berita viral tentang stereotip yang berkaitan dengan teenagers Indonesia yang tentunya tidak membahagiakan, mungkin membuat mereka sangat marah walaupun yang melakukannya hanya segelintir saja. Tetapi ini sudah terekspos di sosial media sehingga mau tidak mau para teenagers harus bekerja sama untuk memperbaiki reputasi tentang teenagers di Indonesia. Dan teenagers dengan bantuan orang tua akan menjadi sukses untuk berlaku bijak atau bersikap bijak dalam bersosial media. Mari kita simak bersama pesan-pesan apa saja yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk membantu anak-anak kita, teenagers, bersikap yang lebih bijak lagi dalam bersosial media. Mari. Halo, bersama saya Iin Handayani. Kali ini saya akan berbagi tentang hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh para orang tua agar teenagers mereka atau ABG mereka atau anak-anak Indonesia yang sedang dalam masa puber itu terlindungi dari hal-hal yang tidak baik ketika bersosial media. Karena pada dasarnya apa yang diposting di sosial media itu akan berdampak untuk masa depan mereka. Jadi sebagai orang tua itu harus bisa melindungi agar anak-anak kita tetap memiliki reputasi yang baik dan masa depan mereka tidak terhancurkan hanya karena hal-hal yang mereka posting atau yang mereka lakukan di media sosial. Nah, sebelum saya berbagi tips-tips atau strategi apa yang harus dilakukan oleh para orang tua, saya akan berbagi tentang hasil penelitian tentang bagaimana keterkaitan antara teenagers atau ABG atau para remaja dengan media sosial ya dalam kaitan dengan dunia parenting. Oke, data pertama adalah sekitar 70% dari ABG atau teenager itu melakukan hal-hal di online tanpa sepengetahuan orang tua. Jadi mereka sembunyi-sembunyi, takut kalau ketahuan orang tua. Kemudian 88% dari teenager atau ABG itu menyaksikan hal-hal yang sangat kasar, yang sangat-sangat kurang bagus dari segi sikap dan personality yang terekspos lewat online, misalnya bullying, misalnya seperti itu. Kemudian 45% dari teenager itu berbohong tentang usia. Jadi misalnya usianya 13, mereka mengaku 17 ya, dengan mungkin menggunakan make up atau dengan pakaian yang unik untuk orang dewasa tetapi menjadi tidak unik untuk anak-anak ABG. Kemudian 29% sampai 30% teenager atau ABG itu telah melakukan kejahatan di bidang seksual ya. Jadi kita harus mendidik anak kita, anak-anak generasi muda kita dengan berlaku bijak di media sosial. Bagaimana caranya? Mari kita simak bersama. Yang pertama adalah sebelum para orang tua membelikan cellphone atau memberikan cellphone, itu harus memberikan aturan
atau kedisiplinan yang akan diterapkan agar nanti penggunaan cellphone itu betul-betul untuk hal-hal yang positif dan berguna untuk masa depan anak. Kemudian yang kedua, sebagai orang tua juga harus belajar tentang teknologi, ya. Jadi jangan hanya menggantungkan pada anak-anak untuk mengajari bapak dan ibu, ya. Jadi bapak dan ibu harus juga belajar lewat internet. Memang susah ya. Kadang-kadang kita harus bertanya, tapi berusahalah ya, atau mungkin bertanya dengan anaknya tetangga ya. Jadi bisa tahu, kemudian juga mengikuti grup-grup di Facebook, misalnya grup-grup WA yang akan menerangkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan teknologi atau berbagai platform yang akan dipakai anak kita. Misalnya platform WA itu yang bagaimana, platform Facebook, platform Instagram, platform YouTube, Tumblr, dan lain sebagainya. Ya, jadi orang tua juga harus melek teknologi atau melek platform-platform tersebut. Kemudian, tiga, berilah pengertian pada anak-anak untuk selalu di-set private ya. Jadi jangan disebarkan secara umum itu foto-fotonya atau postingan-postingan atau cerita keluarganya. Jadi harus hati-hati karena kita tidak pernah tahu siapa yang melihat kita di sosial media. Kemudian juga berilah pengertian kepada anak-anak ABG, Bapak dan Ibu, agar Bapak dan Ibu itu memiliki akses password-nya atau username-nya. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengecek apa saja kegiatan putra-putri Ibu Bapak ketika di media sosial. Dan itu juga nantinya akan mencegah putra-putri Bapak dan Ibu menggunakan hal-hal atau menggunakan platform-platform apa atau menggunakan informasi di cellphone-nya atau di komputernya. Jadi Bapak dan Ibu harus punya akses username dan password-nya sehingga bisa mengecek. Kemudian yang kelima adalah selalu mengajari putra-putri Ibu Bapak untuk punya niatan di sini bahwa mereka harus menjaga reputasi mereka dan juga reputasi keluarga. Ya, karena kalau hal-hal yang negatif diekspos atau hal-hal yang kurang sopan, kurang patut secara budaya dan kesehari-harian, nanti akan membuat malu atau membuat tidak bagus keluarga secara umum, baik keluarga kecil maupun keluarga besar. Jadi tanamkan pengertian itu bahwa mereka harus selalu menjaga reputasi dan jangan melakukan hal-hal yang sekiranya nanti di masa depan akan menyesal, ya, karena kita tidak tahu in the future anak kita itu mau jadi apa, mau kerja di bidang apa, mau berkarir di bidang apa. Mereka harus melindungi diri mereka sendiri. Seperti halnya kita selalu berpesan pada anak kita, hati-hati ya nak di jalan. Nah, yang keenam adalah Bapak dan Ibu atau para orang tua harus bisa memberikan contoh tentang bagaimana bersosial media yang bijaksana agar anak-anak kita dapat mencontohnya. Karena pada dasarnya sosial media itu harus digunakan untuk tetap bisa menjaga reputasi anak-anak dan juga reputasi keluarga. Jadi tidak menghambat karir anak-anak di masa depan. Karena kita tidak tahu masa depan anak-anak itu bagaimana, mau kerja di mana, mau berkarir di mana, mau melamar pekerjaan di mana. Karena sampai sekarang banyak company atau banyak perusahaan atau instansi itu ketika menerima seseorang untuk bekerja, mereka akan mengecek bagaimana mereka di sosial media. Jadi hati-hati dan remember bahwa sosial media itu tidak bisa kita hindari, tetapi juga tidak bisa menggantikan posisi silaturahmi secara person atau face to face. Tapi kita tidak ada pilihan lain karena
teknologi itu juga harus kita akrabi atau kita harus bersahabat dengan teknologi agar hidup kita lebih baik di masa depan, dan juga anak-anak kita harus terbiasa dengan teknologi yang ada dan harus tetap up to date di bidang pengetahuan dan teknologi, sehingga penggunaan komputer dan penggunaan cellphone itu harus tetap dilakukan. Jadi cukup sekian tips dari saya kali ini. Sampai bertemu lagi di video mendatang. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye-bye.